Ayo Ustaz, ini tasawuf sekarang Ustaz ya. Sekarang kan orang bilang tasawuf itu mendamaikan hati. Itu salah satu kalimat yang sering orang ucapkan. Banyak orang katanya berhati gundah gulana, lalu dewasa ini menjadikan ilmu tasawuf sebagai alternatif. Bahkan Pantata malam apa di salah satu TV swasta sering ada dialog tasawuf. Tolong antum komentari gimana ilmu tasawuf menurut Islam. Dan saya sedikit tekankan, soalnya banyak orang yang tidak mempelajari syariat gitu Ustaz, justru malah dia langsung tasawuf gitu dan merasa lebih damai gitu. Yang perlu kita jelaskan. Terima kasih. Pertama-tama kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang meninggal Ustaz? Musibah. Setiap musibah sunnah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini musibah lebih besar daripada musibah kematian. Musibah apa? Musibah ajaran tasawuf ini. Ini satu musibah yang besar sekali. Karena akan menyesatkan kaum muslimin. Ya? Kenapa demikian? Saya perlu menerangkan tentang at-tasawuf dan sufinya ini. Masih cukup waktu? Insyaallah masih bisa. Masih sampai maghrib, Mas Leo? Bisa Ustaz? Ya. Kapan mulainya tasawuf dan sufi ini? Kita melihat secara ringkas saja mungkin ya. Misalnya di lain waktu kita akan jelaskan lebih luas. Al-Imam Asy-Syafi'i pertama berada di kota Baghdad selama sekian tahun. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, 450 Hijriah. Ya. Al-Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah bertepatan dengan wafatnya Al-Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i tidak pernah berjumpa dengan Al-Imam Abu Hanifah. Ini ada cerita yang aneh dan ganjil sekali. Katanya kalau Al-Imam Syafi'i ke tempat Abu Hanifah dia tidak kunut. Begitu. Lantaran Abu Hanifah tidak kunut. Ini kapan pernah bertemu Al-Imam Syafi'i? Ada yang begitu. Nah, ini penyimpangan sejarah. Karena apa? Karena Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i baru lahir. Bagaimana bisa bertemu? Iya. Begitu. Ini orang-orang yang ingin Imam Syafi'i itu adalah guru saya menghormati guru, akhirnya saya tidak kunut begitu. Nah itu saya kira ini orang ya ta'assub madhabiyah. Ta'assub madhabiyah untuk mempertahankan kunut yang memang dalilnya ini lemah. Seharusnya kita insaf membahas itu dengan dalil. Boleh berselisih. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Sedangkan dalil-dalil tentang kunut subuh terus-menerus tidak syak lagi dhaifun menurut undang-undang ilmiah ahlul hadis. Tetapi kaum saudara-saudara kita yang ta'assub madhabiyah ini senantiasa mempertahankan sampai nampak kebodohan seperti ini. Imam Syafi'i berjumpa dengan Imam Abu Hanifah. Orang akan tertawa. Dan lebih tertawa lagi bagaimana nanti kalau orang ini bikin malu kaum muslimin di negeri kita ini. Alangkah bodohnya orang Indonesia ini. Masya Allah. Kita sampai arti bahasa pun tidak tahu. Idul Fitri itu sering kita terjemahkan kembali kepada fitrah. Padahal ini artinya salah. Bukan kembali kepada fitrah. Tapi Idul Fitri kembali kita berbuka selama sebulan puasa. Begitu. Ini yang berbicara tokoh-tokoh agama. Kita kali ya, lanjutkan. Tarik. Ya. Nah, pada tahun 199 Hijriah, Imam Syafi'i berangkat meninggalkan kota Baghdad untuk menuju kota Mesir. Ketika akan berangkat menuju Baghdad, beliau berkata, aku tinggalkan kota Baghdad, di sini terdapat kaum zindiq. Setelah diselidiki apa yang dimaksud dengan kaum zindiq, tidak lain melainkan orang yang berzikir sambil bernyanyi-nyanyi. Jadi memuji-muji Allah. Sekarang banyak ini. Orang banyak nyanyi-nyanyi dan lain-lain dan sebagainya. Gitu. Ya kan? Karena ittifaq para ulama, musik ini haram. Mudah-mudahan setelah ini daftar tidak ada musik lagi. Insyaallah ta'ala. Gitu. Nah, karena ada kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama. Imam Syafi'i mengatakan ini yang biasa zikir-zikir Allah Akbar, Allah sambil nyanyi. Sekarang ini Imam Syafi'i katakan zindiqa. Inilah awal orang-orang tasawuf kaum sufi itu.
Mereka berzikir-zikir itu sambil goleng-goleng kepala, sambil nyanyi-nyanyi. Imam Syafi'i katakan zindiqa. Bagaimana kalau Imam Syafi'i hidup pada zaman kita sekarang ini? Di mana-mana lihat orang, Allahu Akbar, melakukan Al-Quran, bernyanyi sambil berzikir, zikir dibuat nyanyian. Itu. Yang kasih zindiq kata Imam Syafi'i. Di lain waktu Imam Syafi'i mengatakan, ini dari sini kita mengetahui tarikh sejarah tasawuf itu mulai ada pada akhir abad kedua Hijriah. Tetapi mereka masih sembunyi-sembunyi. Pertama. Yang kedua, siapa yang memulai tasawuf ini adalah kaum zindiqah. Orang-orang yang di luar Islam masuk dalam Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Kemudian kaum muslimin akhirnya terpengaruh dengan ajaran ini. Ya. Gitu. Ciri-ciri kaum zindiq adalah mempermainkan agama Allah ini. Karena tidak ada yang berzikir sambil nyanyi kecuali orang zindiq. Begitu. Di lain waktu Imam Syafi'i mengatakan setelah masyhurnya setelah pindahnya Imam Syafi'i ke Baghdad ke Mesir, beliau mengatakan kalau seseorang itu belajar tasawuf di waktu pagi, maka di waktu zuhur dia telah ahmaq, telah menjadi manusia yang paling dungu, paling bodoh. Baru belajar tasawuf dari pagi sampai zuhur saja sudah menjadi manusia yang paling bodoh. Bagaimana 24 jam belajar tasawuf? Bagaimana yang bertahun-tahun belajar? Ini kata Imam Syafi'i. Tetapi orang-orang kita, kaum kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan Allah maafkan dosa-dosa kita dan dosa-dosa saudara kita, itu yang senantiasa menyandarkan kita bermazhab Syafi'i, tidak pernah mengenal perkataan Imam Syafi'i tentang tasawuf ini. Imam Syafi'i sangat menyerang tasawuf itu. Bahkan yang pertama kali mengatakan zindiq kepada orang-orang sufi ini adalah Al-Imam Syafi'i itu. Bisa antum dapati perkataan beliau ini di kitab Talbisul Iblis. Talbis Iblis yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Bukan Ibnul Qayyim, ada salah paham. Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah. Az-Zawjiyah. Sedangkan Al-Imam Ibnul Jauzi, Al-Jauzi, itu Talbis Iblis. Penyamaran iblis dibongkar habis-habisan, diturunkan perkataan Al-Imam Syafi'i. Oleh karena itu ulama kita mengatakan sufi ini dinus sufi, agamanya orang sufi, bukan dinul Islam, karena dia dakhil, masuk dalam ajaran Islam, bukan dari Islam sama sekali. Di antara ajarannya adalah i'tiqadnya itu bermacam-macam. Maka pada akhir abad ketiga Hijriyah itu mulai kalau ajaran tasawuf ini terang-terangan, dia berani terang-terangan, maka tampillah salah seorang guru mereka yang bernama Al-Hallaj. Ya, Al-Hallaj yang menyatakan wahdatul wujud, kesatuan wujud dengan Allah. Ya. Segala sesuatu yang nampak ini segala sesuatu yang nampak ini adalah Allah. Hamba adalah Allah. Lalu bagaimana hamba bisa diperintah oleh Allah? Karena itu tidak terkena taklif lagi. Maka itu di antara ajaran orang sufi itu bisa bebas taklif, beban. Mereka menafsirkan ayat Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta yakin. Itu maknanya sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan. Yakin dalam ayat ini diterjemahkan dengan yakin adalah keyakinan yang biasa kita kenal, ma'rifah. Ya, jadi kalau sudah yakin kepada Allah, tidak perlu ibadah lagi, tidak perlu sholat lagi, tidak perlu menahan diri dari yang haram, berzina, minum khamr, main judi dan lain sebagainya. Padahal al-yakin dalam bahasa Arab di sini dalam ayat Al-Qur'an ini artinya al-maut. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kematian bagimu. Demikian rusaknya akidah orang sufi itu. Maka Al-Hallaj, pemuka sufi ini, tasawuf ini, disalib, dibunuh oleh kaum muslimin pada awal abad keempat Hijriyah. Sejak itu terang-teranganlah kaum sufi. Dan banyaklah kaum muslimin yang bodoh, yang tertipu masuk ajaran tasawuf. Menurut mereka, yakni selama orang itu mengamalkan syariat, maka dia belum mengenal Allah. Jadi mereka membagi. Nahnu, kita ini orang syariat. Orang syariat itu maksudnya orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, mengikuti pemahaman sahabat, itu karena orang syariat. Ini orang-orang awam. Hatta ulama pun dikatakan orang awam menurut mereka. Mereka adalah orang khas. Orang khas apa? Orang yang mempunyai jalan tersendiri untuk mengerjakan ibadah kepada Allah, takarrub kepada Allah. Syariat mereka buat satu jalan ini namanya at-turuq. At-turuq bentuk jamak dari tariq. Ya, tariq jalan. Orang kita memanggil tarekat. Dan itu punya jalan bagaimana cara beribadah, bagaimana cara sholat, bagaimana cara zikir. Masih ada waktu? Masih zikir lagi. Contohnya salah satunya adalah tentang zikir. Mereka punya jalan. Orang-orang syariat berzikir
dengan mengucapkan la ilaha illallah. Orang-orang tarekat tidak demikian. Dia hanya mengucapkan Allah, 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 Allah. Nabi tidak pernah mengajarkan zikir dengan nama Allah, Allah, Allah. Tidak syak lagi tentang bid'ahnya. Bahkan Allah, Allah saja belum begitu tinggi. Yang lebih tinggi lagi dengan huwa, 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 huwa. Lama-lama ini yang tertinggi. Dia itu siapa? Nah, ini zikir-zikir yang bid'ah seperti ini. Dan masih banyak lagi kerancuan dari ajaran sufi. Maka itu sangat musibah sekali. Nah, tadi dikatakan ajaran sufi itu memberikan keterangan. Begini, tidak setiap yang memberikan ketenangan itu benar. Ada pengalaman saya pernah berjumpa dengan seseorang pemuda. Dan dia tadinya Islam, masuk ke ajaran kufur. Yaitu ajaran Ahmadiyah Al-Qadiani. Yang meyakini ada Nabi lagi. Sudah Rasulullah. Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzab. Ketika saya tanya, kenapa saudara masuk ke Ahmadiyah Al-Qadiani? Begini Ustaz, sewaktu dalam Islam Ahlus Sunnah itu saya tidak pernah sholat tahajud. Saya kalau sholat tidak pernah khusyuk dan lain-lain. Begitu saya masuk ke dalam Ahmadiyah Al-Qadiani, ibadah saya semakin tambah. Saya semakin khusyuk. Saya katakan, ini tipuan dari syaitan. Karena syaitan dalam menggoda manusia pun membuat khusyuk kepada manusia dalam kepada selain Allah. Tidakkah kita saksikan bagaimana orang-orang yang bodoh itu menyembah patung-patung yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka, alangkah khusyuknya mereka. Bahkan melebihi kita khusyuknya itu. Karena syaitan pun bisa menyulap seseorang menjadi khusyuk. Salah satu ajaran syaitan adalah ajaran at-tasawufin. Oleh karena itu orang-orang sufi ini dibuat sekhusyuk mungkin. Karena setan bermain di dalam. Karena syaitan bermain di dalamnya. Ini tidak jadi hujjah sama sekali. Yang jadi hujjah adalah al-haq. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Iya. Bagus Ustaz, menarik sekali. Habis. Jadi Ustaz, insya-Allah lain kali kita ketemu kembali. Iya. Ustaz datang lagi Ustaz ya, menarik Ustaz. Insyaallah ya.